sekian lama tinggal di kontrakan tua, akhirnya mereka berkenalan. Kisah nyata yang dialami Sari. Sari adalah seorang wanita yang sekarang tinggal di kota kecil Jawa Barat. Ia harus pindah ke kota kembang itu untuk menuntut ilmu di salah satu universitas ternama di sana. Saat pindah ke Bandung, Sari pergi bersama ayahnya. Ayahnya mengantarkan Sari ke rumah kontrakan yang akan dihuni Sari selama menuntut ilmu. Di kontrakan itu, Sari juga akan tinggal bersama dua orang saudara sepupunya yang juga menuntut ilmu di tempat dan angkatan yang sama dengannya. Saudara tertua bernama Jani dan saudara yang lebih tua dari Sari bernama Lev. Sari merupakan yang paling kecil dari mereka bertiga, maklum baru lulus tahun yang sama. Selama 2,5 jam di perjalanan, akhirnya ia tiba di kota Bandung. Ini adalah pertama kali Sari tinggal jauh dari orang tuanya. Perasaan campur aduk tentu dirasakan Sari. Setelah mobil terparkir, Sari bergegas turun dan mengambil barang-barang bawaannya. Sembari mengangkat bawaan, Sari dan ayah langsung menyusuri sebuah gang kecil. Berjalan sedikit jauh ke dalam dan sampailah mereka di depan kontrakan itu. Assalamualaikum, kami mengucap salam sembari memasuki rumah yang pintunya memang terbuka. Waalaikumsalam, Mang sahut Ajani dan Teh Deva. Tos dugi geming. Soatur sakieu ayana, Sar, udah sampai. Silahkan begini adanya, Sar, ucap Teh Deva kepadaku. Saat itu Sar tersenyum dan mengangguk dan melihat sekeliling. Rumah tersebut adalah rumah tua dengan 2 lantai dan sedikit tidak terawat. Saat itu, Sari memaklumi hal tersebut, apalagi budget yang ia miliki untuk menyewa rumah kontrakan sangat terbatas. Tangga menuju lantai 2 adalah tangga kayu dengan pegangan kayu. Terlihat asal-asalan dibuatnya. Sari mendekati tangga dan melihat ke atas. Di ujung tangga tersebut adalah tembok. Sebelah kiri ada pintu kecil menuju keluar ke tempat jemuran dan talang air. Dan di sebelah kanan terdapat ruangan tanpa pintu yang hanya bisa dimasuki dengan kel sedikit membungkuk. Ruangan tersebut tepat berada di atas kamar tidur Sari yang terletak di antara tangga dan kamar Teh Deva. Kamar Teh Deva adalah kamar yang paling dekat dengan pintu utama. Jani lebih memilih kamar paling ujung di dalam, sekitar 3 langkah dari tangga tepat di seberang dapur yang merupakan akses menuju satu-satunya kamar mandi di rumah itu. Terdapat ruangan kosong yang cukup lebar di depan kamar Sari dan kamar Teh Deva, dan ruangan ini nantinya akan jadikan tempat berkumpul dengan alas karpet lusuh. Lebih lanjut, Sari langsung membenahi barang-barangnya di dalam kamar baru. Ada beberapa noda lembab di dinding berwarna coklat dan sebagian terkelupas. Pantas saja terasa dingin, memang lembab, pikirnya. Tapi sudahlah, tempat ini lumayan nyaman. Sore pun tiba, ayah Sari pun berpamitan untuk pulang. Dengan berat, Sari melepas kepergiannya karena tak tega membayangkan penghuni rumahnya hanya tinggal ayah dan mamahnya saja. Perlu diketahui, kedua kakak Sari sudah memiliki kehidupan masing-masing di luar kota. Tentu sebagai anak bungsu merasa berat untuk meninggalkan orang tuanya. Singkat cerita, 1 bulan menempati rumah tersebut, Sari tidak merasakan ada yang aneh. Atau mungkin Sari mengabaikannya karena sibuk pada ospek dan persiapan kuliah? Oh ya, Sari bukanlah sosok yang indigo. Namun, ia terkadang bisa merasakan keberadaan makhluk halus di sekitarnya. Sampai pada suatu hari, saat itu kegiatan belajar sudah berjalan dan tugas-tugas mulai berdatangan, Sari harus pulang ke kontrakan sekitar pukul 7 malam dan langsung tertidur. Setelah lama Sari tertidur, ia terbangun dengan keadaan sekelilingnya yang gelap sekali. Memang kebiasaan Sari saat hendak tidur selalu mematikan lampu kamar.
Ia tidak bisa tidur dalam kondisi terang. Tapi saat itu benar-benar gelap total dan Sel harus membiasakan matanya dalam gelap. Setelah nyawanya kumpul, Sel baru sadar jika kegelapan ini karena lampu ruangan di depan kamarnya mati. Biasanya kalau malam lampu tersebut dinyalakan dan cahayanya masuk lewat jendela di atas pintu kamar dan lewat sela-sela pintu yang rapuh. Saat itu, Sel meraba-raba mencari HP dalam gelapan, ternyata ada telepon dan SMS masuk selama ia tidur. Dari kedua saudaranya yang mengabarkan mereka tidak bisa pulang karena mengerjakan tugas kelompok di kos temannya. Yang berarti, Sel harus sendirian di kontrakan saat Sel melihat jam, ternyata saat itu sudah pukul 2 malam. Ia sedikit merinding dan berusaha tidur kembali, tapi kantuknya sudah hilang. Setelah nyawanya kumpul, Sel baru sadar jika kegelapan ini karena lampu ruangan di depan kamarnya mati. Biasanya kalau malam lampu tersebut dinyalakan dan cahayanya masuk lewat jendela di atas pintu kamar dan lewat sela-sela pintu yang rapuh. Saat itu, Sel meraba-raba mencari HP dalam gelapan, ternyata ada telepon dan SMS masuk selama ia tidur. Dari kedua saudaranya yang mengabarkan mereka tidak bisa pulang karena mengerjakan tugas kelompok di kos temannya. Yang berarti, Sel harus sendirian di kontrakan saat Sel melihat jam, ternyata saat itu sudah pukul 2 malam. Ia sedikit merinding dan berusaha tidur kembali, tapi kantuknya sudah hilang. Jadi, Sel memaksakan untuk menutup mata dan pikirannya melayang ke sana kemari. Seketika ia teringat, bukankah saat pulang tadi ia membuka pintu utama dan langsung menyalakan lampu ruang depan? Sel sangat ingat betul jika ia langsung masuk kamar, ganti baju lalu tertidur. Dia tidak memadamkan lampu itu, bahkan lampu itu selalu menyala setiap malam dan menjadi satu-satunya sumber cahaya di malam hari. Lalu kenapa sekarang padam? Sel hanya bisa berusaha tenang, dan memastikan ingatannya saat hendak bangun dari tidurnya dan menyalakan lampu kamar. Tiba-tiba Sel mendengar suara lirih sekali dari balik pintu kamarnya. Hihihi. Dek. Detak jantung Sel saat itu serasa berhenti. Seketika ia mengurungkan diri untuk berdiri. Sel hanya duduk di atas tempat tidur sambil memegang erat selimut. Sel diam dalam posisi waspada, ragu antara yakin mendengar suara tawa dan berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa ia hanya salah dengar. Ia terus berusaha fokus, tapi yang didengar hanya hening. Pelan-pelan Sel kembali ke posisi tidur. Berhati-hati sekali seakan-akan membangunkan sesuatu yang ia pun tak tahu apa. Suara langkah kaki kecil berlari melintas di depan kamarnya. Otak Sel langsung merespon jika itu adalah tikus.